saya pengen menikahi kamu. Apa kata wanita ini? Kalau kamu pengen menikahi saya, kamu harus masuk Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah karena Allah lah yang berhak untuk dipuji atas segala kebesarannya. Bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang nikmat-nikmat itu Allah berikan karena kasih dan sayangnya Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Tidak hanya dikasih, tapi disayang. Itulah salah satu keutamaan seorang muslim. Dikasih dan disayang. Di antara kasih dan sayangnya Allah, Allah curahkan nikmat. Yang nikmat ini, Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup, selama nyawa masih di tenggorokan, maka di dunia ini Allah
masih terus memberikannya kepada kita. Maka tidak ada satu manusia pun yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya digolongkan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan di antara bentuk mensyukuri nikmat itu yaitu mempergunakan kesehatan yang Allah berikan ini untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, kepada suri teladan seluruh umat manusia, kepada manusia yang secara sengaja Allah ciptakan untuk menuntun manusia di jalan kebenaran, agar manusia senantiasa mendapatkan hidayah di dalam hidupnya sampai ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati kalian dengan mati membawa Islam. Berarti maknanya hidayah petunjuk Allah harus senantiasa kita miliki sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah oleh pengurus masjid untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan santapan rohani atau siraman rohani kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat, mengingatkan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pula menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disebutkan oleh pengurus bahwa menuntut ilmu ini jamaah rahimakumullah satu jalan yang sangat baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan jalan yang akan mempermudah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk bertolabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas seputar pentingnya hidayah bagi seorang muslim. Hidayah adalah satu kalimat yang sering kita dengar,
Betul nggak Bapak Ibu? Hidayah merupakan satu kalimat di mana kalimat ini menjadi penting untuk kita pelajari dan kita pahami agar kehidupan kita tetap berada di jalan yang lurus. Hidayah perlu senantiasa kita pelajari dan pahami, karena sesungguhnya hidup di dunia ini merupakan kehidupan yang sangat berat untuk berada di jalan hidayah. Bahkan iblis, Bapak Ibu, setan itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk terus menggoda manusia agar manusia terlepas dari jalan yang lurus atau jalan hidayah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-16, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kata iblis, sumpahnya iblis, oleh karena engkau telah menghukum kami sesat. Jadi iblis itu sudah divonis Allah sesat. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kami akan jerumuskan, kami akan gelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini menandakan jamaah rahimakumullah, iblis setan itu tidak pernah diam, tidak pernah berpangku tangan membiarkan kita berada di jalan hidayah. Maka penting untuk kita membahas dan memahami hidayah dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya hidayah ini pula, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam setiap rakaat salat yang kita kerjakan, yang kita dirikan, pasti kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, di mana dalam surat Al-Fatihah itu ada doa yang senantiasa kita panjatkan agar kita berada di jalan hidayah. Apa doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu disebut juga dengan hidayah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memahami betapa hidayah itu untuk mendapatkannya bukan hal yang mudah. Hidayah itu harus dicari, harus diusahakan untuk mendapatkannya. Setelah hidayah itu kita pastikan Allah berikan kepada kita, tidak berhenti sampai di situ. Kewajiban kita selanjutnya menjaga hidayah yang sudah Allah berikan, agar hidayah itu tidak lepas di tengah jalan. Karena sangat memungkinkan hidayah itu hilang di tengah perjalanan hidup kita. Makanya kita
minta untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menjaga, membimbing kita dengan hidayahnya. Mencarinya itu berat, tapi yang lebih berat ternyata apa? Mempertahankan hidayah atau istiqomah di jalan hidayah. Maka jamaah rahimakumullah, penting untuk kita memahami secara lebih mendalam tentang hidayah. Ya, mudah-mudahan setelah kajian singkat ini nanti kita bisa, yang merasa belum mendapatkan hidayah, kita terus berusaha untuk mendapatkannya. Yang sudah merasakan dibimbing Allah dengan hidayahnya, mari kita istiqomah dan kita pertahankan hidayah itu agar senantiasa ada pada diri kita. Mana buktinya hidayah itu bisa hilang? Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya ada orang yang soleh, mungkin solehnya dari kecil udah soleh, ukuran standar soleh, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Tapi seiring perjalanan waktu di masa-masa dia berkeluarga, belum sampai pertengahan usia lah, di masa dia mau berkeluarga, itu hidayah itu hilang. Ada sebuah kisah di zaman dulu. Ada seorang tukang muazin. Yang tukang muazin itu, kalau di zaman dulu karena belum ada toa, Pak, belum ada ini, apa ini namanya? Ya, pengeras suara. Itu naik ke atas bukit. Suatu hari ketika tukang azan ini setelah azan di atas bukit, melihat di bawah ada seorang wanita cantik, sehingga dia jatuh cinta dan pengen menikahinya. Diceritakan dalam kitabnya Ustadz Abu Basam Umar Mita tentang untaian doa Rabbana pada Rabbana yang ketiga. Beliau jelaskan di situ, karena saking jatuh cintanya, pemuda ini berniat untuk menikahi wanita cantik yang berada di bawah sana. Dia temui, dia bilang, saya tertarik dengan engkau dan saya mau menikahimu. Langsung ditembak gitu, Pak. Apa kata wanita ini? Maaf, saya bukan seorang muslim, saya orang Nasrani. Gitu. Tapi karena pemuda ini mungkin sudah gadung, apa Pak? Kandung ya, dibisiki oleh setan, digoda oleh setan, maka dia tetap mengatakan, tidak apa-apa, saya pengen menikahi saya. Saya pengen menikahi kamu. Apa kata wanita ini? Kalau kamu pengen menikahi saya, kamu harus masuk Nasrani. Apa kata pemuda ini? Karena saya cinta kepadamu, saya mau masuk ke Nasrani. Na'udzubillah ya Pak. Berarti pemuda ini telah melakukan apa? Perbuatan apa? Murtad.
Sampai dia menikahi wanita ini di malam pertamanya, kebetulan qadarullah rumah si wanita ini atapnya jebol karena hujan, Mbak. Karena air masuk, kemudian pemuda ini naik ke atap, pengen menerin atap yang jebol, tak taunya kepleset, jatuh meninggal dunia. Berarti ini hidayahnya putus di mana, Bapak Ibu? Putus di ketika dia masih mau nikah, masih berarti perjalanan hidayahnya sampai situ. Bahkan ada yang lebih itu, jamaah rahimakumullah, yang ini naudzubillah kita harus menjaga ya hidayah itu. Itu hidayah itu justru hilang di penghujung kematiannya. Ini kita harus hati-hati. Bapak Ibu, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dari sekian banyak cara, itu yang paling sering menjadi wasilah untuk Allah memanggil hambanya, yaitu apa? Sakit. Betul nggak? Jadi kalau orang sakit itu, Bapak Ibu, itu diantara tanda, bisa jadi itu Allah akan segera memanggil hambanya. Dan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan perkiraan manusia. Saya tadi barusan pulang takziah ke Gaya Baru sampai rumah jam 5. Ada salah satu wali santri kami yang sudah alumni, orang tuanya ini meninggal di Jogja kemarin. Dari Gaya Baru itu niatnya ke Jogja pengen berobat mata, Mas. Matanya ini apa ya? Apalah tadi dijelasin, intinya sakit di mata. Nggak ada yang sakit yang lain, nggak ada sakit yang lain. Cuman pengen berobat mata karena keluarga besarnya di Jawa. Ada dokter baru yang populer, terkenal di situ. Sampai di sana dia, karena dokternya belum datang, masih pergi, dia nunggu, akhirnya bermalam di rumah saudaranya. Qadarullah gerimis, dia sholat ke musola itu kegerimisan. Wasilahnya cuma itu, Pak, kegerimisan. Habis kegerimisan itu, pulang ke tempat saudaranya itu dia menggigil, Pak. Menggigil. Setelah dia telepon, karena dia sendiri istrinya di Gaya Baru, dia telepon, saudaranya telepon sama istrinya, ini paman menggigil. Lah tadi ngapa? Habis kegerimisan. Ternyata memang beliau ini, almarhum ini, kata istrinya tadi kita bertanya, setiap habis kegerimisan itu pasti panas badannya. Tapi habis itu dikerikin selesai. Kalau orang ngomong itu apa? Masuk angin ya. Udah. Nah itu ditelepon, oh itu biasa, itu bapak seperti itu. Biasanya dikerikin juga sembuh. Ditawarin mau dikerikin, bapak ini nggak mau, Pak. Habis isya dia pengen tidur aja. Paginya menjelang subuh dibangunin, itu dibangunin saudaranya yang di Jawa itu. Ini di Jawa ya, Pak, di Jogja. Kok nggak bergerak? Kemudian dipegang, masih ada agak-agak anget gitu. Karena panik, akhirnya langsung dilarikan di puskesmas terdekat. Ternyata di tengah jalan memang sudah tidak ada, Pak. Dibawa ke puskesmas sudah meninggal dunia. Saya tanya, nggak ada riwayat sakit apa-apa? Ya, mudah-mudahan husnul khatimah.
Tapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika di penghujung umur kita, Bapak Ibu, namanya umur sudah senja, itu penyakit itu kadang silih berganti, kadang bertumpuk-tumpuk. Betul nggak? Dari lutut, masalah lutut belum selesai, itu pinggang juga ikut-ikutan. Pinggang ini belum selesai, ini kepala ini sering nyut-nyutan. Kalau udah nyut-nyutan itu sakitnya luar biasa. Sudah gitu dada ini terkadang berdetuknya begitu kencang. Detuknya begitu kencang. Ketika diperiksakan ke dokter, apa kata dokter? Biasanya bilangnya, enggak apa-apa Pak, ini faktor U. Faktor umur, usia. Kasusnya udah banyak biasanya kalau faktor usia itu, Pak. Atau kalau bahasa kesehatannya itu komplikasi ya. Ya Mas ya? Udah komplikasi gitu. Komplikasi itu biasanya diobati yang sini, obatnya bertentangan dengan yang lain gitu ya. Karena sakit yang dirasakan itu luar biasa, dan dari dokter kalau berobat itu ya nggak begitu banyak perubahan. Ya karena ya sudah banyak yang dirasakan. Karena sakitnya luar biasa, karena dangkalnya ilmu agama juga. Semoga tidak terjadi di antara kita. Itu dengar-dengar entah di seberang mana itu ada seorang ahli bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Kalau orang bilang orang pinter. Akhirnya karena pengen sakitnya itu hilang, padahal berobat dengan dokter itu sudah bagian dari ikhtiar yang benar. Bapak Ibu, apalagi dokternya sudah spesialis. Kalau udah spesialis itu ikhtiarnya sudah maksimal itu. Ilmunya sama, spesialis di Metro sama di Jawa itu. Karena orang Metro biasanya sekolahnya juga di Jawa kalau spesialis. Cuman yang membedakan mungkin alat bantunya, alat-alatnya. Kalau obatnya biasanya juga nggak jauh berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu di usia senja punya rasa sakit yang sakitnya itu sudah berobat di dokter spesialis, itu insya Allah itu sudah ikhtiar maksimal, tinggal banyak berdoa. Nah kasusnya karena orang jahil, orang ini tidak paham agama, datanglah ke dukun ceritanya. Ketika datang ke dukun, dia sampaikan sakitnya seperti ini, kemudian dibelikan jomba jampi, diberikan air yang di dalamnya sudah banyak bermacam-macam jenis bunga, saya juga nggak tahu bunganya apa. Udah dijomba jampi, kemudian suruh minum apa yang sudah dijomba jampi ini, ya kan? Air bunganya suruh nyiramin misalnya, itu salah satu modelnya. Atau ada yang harus memotong ayam hitam mulus, nanti ditempelkan di tempat yang sakit, dan berbagai macam caranya dia ikuti, dia praktekkan, dia percaya bahwa si dukun ini bisa menyembuhkan. Qadarullah, setelah apa yang diberikan dukun ini dia laksanakan, dia kerjakan, bukannya mari malah mati, Pak. Bukannya sembuh malah meninggal. Meninggal dalam kondisi mempercayai bahwa dukun ini bisa menyembuhkan penyakitnya.
berarti sudah berbuat syirik. Dan kita tahu bahwa syirik adalah a'dzamud dzunub, dosa yang paling besar. Nah, ini mungkin terjadi kalau hidayah yang Allah telah berikan itu tidak kita jaga. Makanya jamaah sidang sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus mengetahui sampai detik ini apakah kita termasuk bagian dari hamba yang sudah mendapatkan hidayah secara utuh atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui bagaimana cara kita mempertahankan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan hidayah itu akan membimbingnya ke jalan kebenaran atau jalan yang lurus. Itulah hidayah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai hidayah, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa hidayah itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti dari sini kita akan mengetahui kita ini sudah sampai mana dalam perjalanan mencari hidayah itu. Tingkatan-tingkatan hidayah itu mulai hidayah yang paling dasar, kemudian naik pada hidayah yang kedua, naik pada hidayah yang ketiga, kemudian yang terakhir hidayah yang keempat. Ibarat naik tangga, Bapak Ibu, hidayah itu semakin tinggi, semakin berat untuk mendapatkannya. Ujiannya juga tambah berat. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Sama naik tangga itu, Bapak Ibu. Pernah naik tangga? Pernah jatuh dari tangga? Ibarat ada 4 anak tangga, Pak, untuk sampai ke atas itu ya, lantai 2 itu. Kalau kita jatuh di anak tangga yang pertama, paling belum begitu sakit ya. Paling cuman tergelincir gitu ya. Tapi kalau terjatuhnya dari yang paling tinggi, ya naudzubillah. Jadi semakin tinggi harus semakin kuat pegangannya supaya tidak jatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan terkait dengan hidayah itu. Hidayah yang paling rendah itu namanya hidayatul ammah. Apa, Pak? Hidayatul ammah. Hidayatul ammah itu hidayah umum. Hidayah dasar. Hidayah dasar ini Allah berikan kepada hampir seluruh manusia. Kalaupun ada yang tidak diberikan, itu hanya sedikit sekali. Itu ujian juga bagi orang tersebut dan orang tuanya. Tapi secara umum, nyari nggak nyari, hidayah ammah itu Allah berikan. Nyari nggak nyari, taat nggak taat, hidayah yang pertama itu Allah berikan, yaitu hidayatul ammah. Apa bentuknya hidayatul ammah ini? Hidayatul ammah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuknya adalah kelengkapan anggota tubuh kita ini, Bapak Ibu. Panca indera. Apa panca indera itu apa? Apa aja, Mas?
mata, telinga, hidung, penciuman. Itu panca indera. Utamanya penglihatan dan pendengaran. Ini hidayah amah yang Allah berikan kepada seluruh manusia, minta nggak minta, taat nggak taat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendapatkan hidayah yang lebih tinggi. Kalau tidak diberikan hidayah amah tadi, umum tadi, dasar tadi, nanti manusia banyak beralasan. Gimana saya mau bertolabul ilmi, wong saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa mendengar gitu Pak, saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa menulis poin-poin penting yang disampaikan oleh guru misalnya. Orang akan banyak alasan. Makanya biar gak banyak alasan, Allah berikan kepada kita. Ayo, mau alasan apa lagi? Untuk tidak mau mengejar mencari hidayah yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah, kita semuanya diberikan oleh Allah namanya hidayatul ammah. Hidayah umum yang Allah berikan kepada kita. Setelah hidayatul amah, ini perjalanan mendapatkan hidayah yang hakiki itu belum selesai Pak. Masih dasar itu. Kemudian masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu hidayatul bayan. Atau hidayatul irsyad. Bayan. Hidayatul bayan itu hidayah yang bentuknya penjelasan atau apa? Petunjuk. Petunjuk. Hidayatul bayan ini, Bapak Ibu sekalian, itu Allah berikan pertama dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa risalah Islam, membawa risalah kebenaran yang datang dari Allah, kemudian disebarkan kepada seluruh umatnya, mulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'unat tabi'in, dan seluruh umatnya, sampai datangnya yaumul qiyamah. Mereka yang senantiasa mendakwahkan, mengajarkan Islam kepada umat, mereka adalah orang-orang yang Allah percayakan untuk menuntun umat pada hidayatul bayan. Kalau zaman Nabi dulu adalah Nabi Muhammad, para sahabat itu mengejar hidayatul bayan itu langsung kepada siapa? Nabi. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in itu menimba ilmu pada para sahabat untuk mendapatkan hidayah. Nah, hari ini kita juga diperintahkan untuk mendapatkan hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Di antara wasilahnya adalah pengurus menunjuk para asatid, para ustadz untuk memberikan tausiah. Nah, Bapak Ibu mendengarkan tausiah pada malam hari ini, maknanya Bapak Ibu sudah atau sedang berada di tingkatan hidayah yang kedua. Yaitu hidayah apa tadi? Hidayatul bayan. Bayan itu Pak Bayan, ada Pak Bayan nggak di sini? Pak Bayan itu fungsinya diantaranya menerangkan perpanjangan tangan dari pemerintah, dari kelurahan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat.
RW ya. Kalau sekarang bahasanya RW ya. Dilanjutkan ke RT. Nah, makanya makna bayan itu ya seperti itu. Artinya hari ini Bapak Ibu sedang dalam proses apa? Mendapatkan hidayatul bayan. Nah, saya sampaikan di awal tadi bahwa tingkatan-tingkatan ini ujiannya semakin tinggi semakin berat. Kalau yang hidayah umum tadi minta nggak minta Allah kasih. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, yang kedua ini ujiannya sedikit lebih berat. Sudah diumumkan sama pengurus, sudah disebar undangan lewat grup. Bapak Ibu, saya lihat jamaah sholat maghribnya juga banyak, hampir 3 shaf bahkan lebih. Giliran habis diumumin malah pada pergi. Ini ujian para pengurus ini. Tapi ada yang tinggal untuk meniatkan untuk bertolabul ilmi. Yang pulang itu Pak, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan karena memang ada urusan lain. Atau setidaknya belum sampai pada tingkatan yang kedua ini. Maka kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu, godaan pasti ada. Habis bekerja seharian, sholat maghrib enaknya apa Bapak Ibu? Ini loh, leyeh-leyeh itu apa itu? Ya kelitaan sebentar lah sambil nunggu isya. Atau yang lainnya lah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bismillah diniatkan dari rumah untuk berthalabul ilmi. Nah, hidayatul bayan ini ada yang mendapatkan, ada yang enggak. Yang mendapatkan siapa Bapak Ibu? Yang mendapatkan hidayah bayan itu siapa? Yang mendapat hidayah bayan itu bukan hanya Bapak Ibu yang hadir loh. Tapi yang mendapatkan hidayatul bayan dan berhak untuk mendapatkan hidayah yang ketiga itu adalah yang mendengarkan, terus kemudian apa yang disampaikan itu sedikit dipelajari, diamalkan. Nah, mengamalkan apa yang telah disampaikan dalam hidayatul bayan ini itu namanya hidayatut taufiq. Jadi gini, kalau Bapak Ibu sudah mau datang ke majelis ilmu, ya, ini sudah mendapatkan apa tadi? Hidayatul bayan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau mengamalkan apa yang telah disampaikan, sedikit demi sedikit diamalkan, maka di saat itu Bapak Ibu sudah sampai pada tingkatan yang ketiga, yaitu hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini ujiannya lebih besar. Mengamalkan ilmu yang didapatkan itu ujiannya besar. Konsekuensinya bisa diomongin orang sok alim, sok soleh, baru belajar kemarin aja sudah kemana-mana pakai peci. Itu masih biasa itu kalau cuman seperti itu. Tapi ketika Bapak terus mengamalkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam hidayatul bayan, tidak hanya di sini ya, di mana-mana itu kita dapatkan dan kita amalkan. Ketika kita mengamalkan itu berarti kita mendapatkan hidayatul taufik. Dan hidayatul taufik ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah hidayah yang sangat tinggi, yang sangat besar. Jadi taufik itu Pak, taufik dan hidayah biasanya gitu ya. Taufik itu sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba, di mana pada waktu itu hamba itu mendapatkan hidayah mau mengamalkan ilmu. Nah, ini hidayatul taufik ini harus kita jaga, kita pertahankan sampai inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan itu merupakan kewajiban dan memang besar tantangannya, tapi sesungguhnya tantangan-tantangan itu merupakan ujian-ujian yang harus kita kalahkan. Dan puncaknya, endingnya, kita mendapatkan yang namanya hidayatul akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, hidayatul akhirah itu apa? Buah dari hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Jadi ketika seorang sudah mendapatkan hidayatul taufik, dia jaga hidayah itu sampai akhir hayatnya, dia mati, dan matinya itu dengan keadaan Islam, dengan membawa Islam, maka buah dari hidayatul taufik itu kita akan mendapatkan hidayatul akhirah. Hidayatul akhirah endingnya nanti adalah balasan jannahnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang begitu pendek yang batasi kita, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah, dan setelah hidayah kita dapatkan, kita jaga sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية